Mereka adalah saham terbesar dalam kehidupan kita. Anak perumah saham terbesar dalam kehidupan kita. Kan kebun sawit, kan jabatan, kan rumah mewah, kan lampu ubi raya, kan motor mewah dengan kan. Saham terbesar kita dalam kehidupan dunia sampai akhirat, perumah dengan anak bedanya, itu adalah saham terbesar kita di dunia sampai dengan akhirat. Mindset mari kita rubah pelan-pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumat yang mulianya, mantang nebri di Allah kepada gedanya kesempatan untuk tak ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tamlake ba Allah Subhanahu wa taala segala nyawang berpisah daripada badan, segala putuh rezeki danyo di ke Allah Subhanahu wa taala. Semoga keadaan yang laginya rupa selalu Allah limpahkan kepada gedanyo sampai sehingga mesapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Jannatun Naim. Selawat dan salam semoga Allah petruk pesampo ke Nabi Raya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyuna wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Allah tak beri kesempatan kita berjumpa dengan beliau di dunia, kalaulah tak Allah beri kesempatan kita berjumpa dengan beliau di akhirat, kita doakan kepada Allah semoga limpahan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sampaikan kepada kita besok di yaumil mahsyar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Syekh Masjid yang kami muliakan insya-Allah kepemulia di Allah Subhanahu wa taala. Pengurus BKM Masjid insya-Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Remaja masjid insya-Allah dimuliakan Allah. Guru kami semuanya yang tak mungkin kami sebutkan satu persatu. Insya-Allah sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini, semoga Allah kumpulkan kembali besok kita di syurga Jannatun Naim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat insya-Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Harapan Allah, janganlah kita mati kecuali dalam keadaan iman, Islam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iman naik turun, iman itu le, maka wajib bagi kita untuk menjaga keimanan kita. Semoga harapan kita ketika gecok pulang di Allah, ketika gehoi di Allah, berpisah tanya dengan dunianya, tamlake ba Allah, belah gedanyo dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barusan khatib membaca sepotong ayat Allah yang begitu sering kita dengar di khutbah-khutbah Jumat. Begitu sering guru-guru kita menyampaikan tentang ayat tersebut. Ayat yang begitu pendek ketika kita baca, tetapi sebenarnya begitu dalam makna daripada ayat tersebut. Seharusnya kita takut dengan ayat tersebut melihat kondisi kita saat ini. Dalam surat At-Tahrim ayat 9 Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, nara, daripada api neraka. Selanjutnya dijelaskan di ayat tersebut. Kaum muslimin sekalian yang dimuliakan Allah, kesempatan yang singkat ini mari sedikit kita bahas tentang ayat tersebut. InsyaAllah bermanfaat kepada kami khatib, dan insyaAllah bisa bermanfaat kepada jamaah sekalian. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dari api neraka, jagalah keluargamu dari api neraka. Sebelum Allah memerintahkan kita untuk menjaga keluarga kita, ahli kita, terlebih dahulu Allah menyuruh kita untuk menjaga diri kita sendiri. Menjaga diri daripada api neraka dengan cara
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Hari ini kami berbicara di depan calon dan imam-imam rumah tangga. Percayalah, kita yang hadir di sini besok di akhirat akan Allah mintakan pertanggungjawaban di hadapan kita semuanya. Anak, istri, keluarga kita merupakan amanah titipan Allah kepada kita. Janganlah kita lalai dengan dunia. Janganlah kita lalai dengan kehidupan yang fana ini. Kemudian kita lupa bahawa suatu saat nanti Allah akan mintakan pertanggungjawaban apa yang istri, anak kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di antara kita membatin di siang yang berbahagiain dengan batin, saya sudah terlambat. Sebenarnya sebelum ajal datang, tidak ada kata-kata terlambat untuk terus memperbaiki kualitas keluarga kita, kualitas kita pribadi di hadapan Allah sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita sebagai pemimpin rumah tangga sudah menjaga diri dari api neraka, jikalau kita sebagai pemimpin rumah tangga, pemimpin-pemimpin sudah menjadi orang-orang yang taat akan perintah Allah, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, percayalah kita sudah bisa menjadi uswatun hasanah, sudah bisa menjadi suri tauladan. Kemudian selanjutnya baru kita laksanakan perintah yang selanjutnya, yang kedua, yaitu menjaga anak-anak kita daripada api neraka. Tapi apalah daya ketika kita tak sanggup membawa diri, ketika kita tak sanggup memperbaiki diri. Draw teman tangga lembutui sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai imam, sebagai orang yang dicontoh dalam rumah tangga lembutui. Bagaimana cara kita untuk memperbaiki orang lain? Bagaimana cara kita memperbaiki istri? Bagaimana cara kita untuk memperbaiki anak-anak kita? Maka sebenarnya hari ini kaum muslimin sekalian, hanya satu kekurangan kita sebenarnya. Ilmu banyak, sekolah tinggi, kok panjang-panjang tajak ikula. Nayak S1, S2 sampai S3, bahkan profesor doktor tenggu. Hana kurang menyorot ilmu tenggu. Hana kurang menyorot jabatan, hana kurang menyorot ekonomi, hana kurang menyorot harta. Tapi orangnya yang kurang saboh kayak bagi tanya, uswah, teladan. Nyan yang hanan. Akui atau tidak akui, sadar atau tidak sadar, hanale uswatun hasanah katanya. Maka di anak-anak rumah katanya, rumah hana soleh contoh. Maka mereka galaklah kepada orang-orang di luar rumah, galaklah kepada artis-artis, galaklah kepada pemain-pemain filem-filem Korea atau selanjutnya, karena mereka tak pernah mendapatkan contoh itu dalam rumah tangganya. Hanai rumpok dalam rumah sira pemimpin. Pakan karena itanya kan sibuk menjalankan perintah Allah, kan sibuk untuk mencegah daripada perbuatan yang dilarang di Allah. Mindset kitanya kasalah. Seakan-akan ketika jid kepada seorang suami, seakan-akan ketika kita seorang pemimpin rumah tangga kalau dah berkahwin, tugas tanya minta rezeki dengku. Yang salah dengku. Bahkan kain takun ke ni rumah pun kurang lah. Pengku bidik belun ikah kajak ikulah kakalan. Ikah mak ke baca-baca baru nak sabi. Ilong hek ku minta peng urang malam. Nyan ada debit tu seakan-akan tugas daripada pemimpin rumah tangga khusus kepada minta peng bigana, tanpa kita sadari sebenarnya ilmu dan iman itu merupakan hal utama yang harus menjadi asupan kepada keluarga kita. Tanya orangnya lalu dengan minta peng 12 jam, duk ngan bak kedai kopi 12 jam, 0 jam ke keluarga. Mereka tak mendapatkan uswah lagi. Anak-anak kitanya hanai rumpok li, patah nak kalan contoh yang baik. Ayah long grib hanai rumah, ayah long hantam je ke imum di atas maklun, ayah long hantam long dengar gebut, ayah long hantam long kalan giak but, patah long kalan contoh di rumahnya. Hana contoh. Maka segala terperbaiki keluarga, draw tilet.
Tapi buat perintah Allah, tapi jauh larangan Allah, bakdro tile. Maka gepegah di Allah, ku anfusakum, jagalah dirimu. Ketika kita sudah sanggup menjaga diri kita dengan perintah Allah, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, baru selanjutnya Allah perintahkan wa ahlikum, dan keluargamu daripada api neraka. Baru tengku tanya kajit ke contoh tengku rumah kayak you ne ya abut ne ipatih bapa paken ayah ya abut ne pakai baju bersopan beg dih aurat ne ipatih paken ayah sopan hanantom dih aurat. Karena contoh, karena bak tanya tengku sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bolehlah kita mengejar dunia, bolehlah anak-anak kita arahkan untuk duniawi, tapi jangan lupa wala tansa nasibaka minal akhirah. Tapi baik tua tu akan ada kehidupan selanjutnya di akhirat. Baiklah bangga tanya S2, S3 tapi menyahana ilmu agama. Boleh kita bangga anak kita S1, S2, S3, tetapi kalau tak pedu ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf dalam tubuh anak kita nyo, boleh kita bangga. Boleh tapoh dada dengku tapi benar iman dalam anak kita nyo. Tapi kalau hanya sekedar dunia yang kita sorong ke hadapan mereka, dunia yang kita beri pandangan kepada mereka, kita jauhkan mereka daripada akhirat, sebenarnya mereka sedang mempersiapkan masa depan jangka pendek, bukan jangka panjang. Yang tak perlu dan nyoronyo adalah anak-anak yang berintek dan berintak. Ilmu dan takwanya ada, ilmu teknologinya juga ada. Tetapi idanyo leweknya lalu dengan imtek teknologi saja, tetapi kita tidak open, hana peremun kepada iman dan takwa daripada mereka. Mereka adalah saham terbesar dalam kehidupan kita. Anak perumah saham terbesar dalam kehidupan kita. Kan kebun sawit, kan jabatan, kan rumah mewah, kan lampu ubi raya, kan motor mewah, kan saham terbesar kita dalam kehidupan dunia sampai akhirat. Perumah dengan anak bedanya, itu adalah saham terbesar kita di dunia sampai dengan akhirat. Mindset mari kita rubah pelan-pelan. Naik dan nyoronyo kata mengkawin dengan kulah puluh tahun lagi maah dengan tamu keluarga dengan perumah tekana 25 tahun. Tapi pada hakikatnya sebenarnya mendaturi dalam perumah tu, mendaturi dalam mana tu. Banyak ledat orangnya dengku kepala-kepala rumah tangga, suami-suami dengku yang tidak kenal dengan anaknya. Mereka hanya kenal secara fisiknya, mereka kenal kepada jasmaninya, tapi mereka tak pernah kenal dengan rohani si anak. Pukul anak long kajet doa mana junub, anak long kabalek yang agam kalumpo yang inang kamen, pukul kajet cara mana junub, purukun heblah lan semayang kai doa menandum, pu fatihah ya ikunyan kabutan. Di situ tanda kita mengenal anak kita, bukan nyan anak long yang kribo o je, nyan biasa yang terucap bak gedanyo, je yang tujuh panjangan putih je nyan anak long. Banyak orang mengenal anak istrinya secara fisik, tapi mereka tak pernah mengenal secara rohani siapa keluarganya sebenarnya, karena mereka disibukkan dengan kehidupan dunia, lupa kepada hakikat daripada kehidupan akhirat. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ini terus terjadi, kita sibuk nongkrong dengan teman-teman di warung kopi, kita sibukkan diri kita sampai lembur dengan pekerjaan duniawi kita yang tak akan pernah kita bawa sampai mati, dikhawatirkan but-but ganje akan terus terjadi di Aceh ini. But-but yang hana harapkan akan bermunculan. Kita ramai-ramai membaca media sosial, di kabupaten tetangga kita terjadi hal yang tak pernah kita bayangkan di Aceh. Dulu itu terjadi di luar Aceh. Dulu kita mendengar berita-berita tersebut nun jauh di sana. Tetapi hari ini di tetangga kita, bahkan kalau ini tidak kita peremun, tidak kita perhatikan, tidak kita siapkan iman kepada mereka, jangan salahkan nanti kejadian memalukan aib akan terjadi pada diri kita sendiri. Butuh persiapan dan butuh proses tu.
Mehan dengku malai aib. Anak di bawah umur, anak remaja-remaja melakukan pesta seks dalam tanda kutip home dengku hanat jelah bak media menan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dikarenakan apa? Mungkin ilmunya terlalu tinggi dan teknologinya terlalu hebat, tetapi iman dan takwanya tidak ada. Cobalah lihat hari ini di sekitar kita saja, tak usah jauh-jauh ke tetangga-tetangga yang lain. Apa yang dilakukan kesibukan anak-anak kita? Dari tebelut mata sampai tepit anak mata bak kedai kopi kau. Bahkan sekarang sudah ada fenomena dengan game terbaru mereka. Mereka sibuk dengan chip-chip mereka hari ini. Mereka sibuk dengan permainan-permainan mereka hari ini. Pertanyaannya cuma satu dengku. Di mana ayahnya? Di mana pemimpin keluarganya? Di mana orang tuanya? Apakah orang tuanya lagi sibuk lembur di kantor? Apakah orang tuanya lagi sibuk cari uang? Apakah orang tuanya lagi sibuk mempersiapkan rumah untuk anak-anaknya? Di mana orang tuanya? Anak truk leh malam, perut malam, hanaiwo, hanada depu dengku. Deurina ngedanyo saboh canca gadah, gak ketak sampai merumpuk cancayan dengku. Tapi dikitanyo kadang-kadang anak tinggal rumah, 2 euro hanaiwo rumah mesusah tan mak. Cukup dengan berita jak bak rumah ngen. Hana pun dapat salah nak miat dengku. Tanya orang syik yang salah. Pulang orang syik sudah melewati kata-kata putus asa. Hai ku pikirli bah menan ni kedi. Alah cik ka menandroi. Ketika sudah ada seperti itu, percayalah kita sudah kalah sebelum bertanding. Hana payah jauh-jauh tak fikir kan gop lagi jamun dengku. Ino fikir macam ke keluarga masing-masing. Ilmu agama tak culak bupah kan kedayo, ke perumah kedayo. Bujud di Al-Quran nengku. Berdoa adab sopan santun nengku. Mamanya kata pegah menanku. Kaiwa bak dro tu. Kan dro tilai bu menan baru anak kedayo menan. Mamanya dro tahana menan basoy nak merno. Begitu banyak fenomena sebenarnya. Tapi percayalah dengku sekalian yang dimuliakan Allah. Apa harapan kita dengan anak yang soleh, anak solehah, istri yang solehah? Apa harapan kita? Harapan kita nanti dengku setelah kita kembali ke alam baka, setelah kita mati, itulah harapan terbesar mereka. Kalau tidak ada yang mendoakan kita menyekali mati dengku, terasa sia-sia hidup di dunia ini. Sama tabnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Termasuk salah satunya yang tak pernah terputus, doa anak-anak yang soleh. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, harapan kami, apa yang perlu kita jaga kepada anak-anak kita? Yang pertama, berikan mereka 3 ilmu yang sangat penting kepada mereka. Ilmu tauhid supaya mereka mengenal Allah. Berikan ilmu fiqh supaya mereka tahu cara beribadah kepada Allah. Berikan ilmu tasawuf supaya mereka bisa menjaga amal ibadah yang sudah mereka miliki. Yang ketiga, sesibuk apapun kita, selebut dengan jabatan, gaduh huruh keluarga agop, gaduh huruh negara, gaduh huruhnyo, gaduh huruh proyek, hademe fikir ke anak rod, paling kurang dengku sembahyang anak bekle tinggal, sembahyang perumah bekle tinggal. Selama mereka meninggalkan solat, percayalah semua dosa itu akan dipundakkan kepada seorang imam, kepada seorang suami. Muru auladakum bisolah, kata Nabi, suruhlah anak kamu untuk solat. Memang di awal-awal solat itu mungkin tak berarti buat mereka, tapi percayalah, solat yang benar, solat yang dilakukan karena ikhlas kepada Allah. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Suatu saat solat itu akan menjadikan mereka orang baik, karena hakikat solat mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Semoga apa yang khatib sampaikan hari ini menjadi ilmu, amalan kepada khatib sendiri, dan insya Allah khatib doakan menjadi amalan. Kita tak usahlah menjustis seseorang, tak usah menghakimi seseorang. Hari ini mari kita bertafakkur sejenak, mengingat sejenak, merenung sejenak apa yang sudah kita berikan untuk keluarga kita. Bagaimana kita seorang pemimpin rumah tangga mengawasi daripada keluarga-keluarga kita. Disampaikan oleh Allah, justru neraka itu
bahan bakarnya daripada manusia dan bebatuan. Itu yang harus kita takuti. Terima kasih atas segala perhatian. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di surga.